Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Elemen sejarah peradaban Islam. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami sejarah kekhalifahan Umayyah. Yang kedua, mengidentifikasi pencapaian dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Yang ketiga, mengenali nilai-nilai keislaman seperti toleransi, keadilan, dan kontribusi sosial. Latar belakang berdirinya kekhalifahan Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pemimpin pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, mendirikan pemerintahan yang berpusat di Damaskus, Suriah. Kekhalifahan ini mencakup wilayah dari Spanyol hingga India, menjadikannya salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. Wilayah luas ini menyatukan berbagai budaya dan tradisi dalam naungan pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan. Kekhalifahan Umayyah memperkenalkan sistem monarki dinasti, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun, dipimpin oleh seorang khalifah. Yang berikutnya, pemimpin akan diwariskan kepada anak turun khalifah tersebut. Perluasan wilayah. Kekhalifahan Umayyah memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Eropa Barat, seperti Spanyol, Afrika Utara, Asia Tengah, India. Strategi militer yang kuat, diplomasi yang cerdas, dan jaringan perdagangan mendukung perluasan ini. Luasan wilayah tidak hanya bertujuan untuk penguasaan politik, tapi juga untuk penyebaran Islam. Berikut adalah peta perluasan wilayah dinasti Umayyah, mulai dari Damaskus ke barat sampai ke Spanyol, kemudian ke timur sampai ke wilayah India bagian barat. Pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kekhalifahan Umayyah, ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat. Di antaranya yang pertama adalah ilmu astronomi. Ilmuwan Muslim mempelajari dan menerjemahkan karya-karya Yunani seperti Ptolemeus, membangun dasar-dasar pengamatan astronomi. 2. Kedokteran. Pembangunan rumah sakit di Damaskus dan pengembangan pengobatan herbal menunjukkan perhatian pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, filsafat. Penerjemahan karya-karya Aristoteles dan Plato membuka jalan bagi perkembangan filsafat dalam peradaban Islam. Seni dan budaya. Di antara perkembangan seni dan budaya pada masa Khalifah Umayyah ditandai dengan adanya arsitektur. Masjid Umayyah di Damaskus adalah simbol keagungan Islam, memadukan elemen Bizantium dan Persia. Yang kedua, kaligrafi. Gaya kufik berkembang sebagai bentuk seni Islam yang unik dan digunakan untuk menghias masjid serta manuskrip Al-Quran. Yang ketiga, tradisi budaya. Musik, sastra, dan seni pertunjukan mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama di lingkungan istana. Nilai-nilai keislaman. Toleransi dan keadilan. Toleransi. Kekhalifahan Umayyah memberikan kebebasan beragama kepada ahlul zimmah,
yaitu orang-orang non-muslim seperti orang Yahudi dan Nasrani dengan membayar jizyah. Yang kedua, keadilan. Sistem pemerintahan memberikan ruang bagi berbagai kelompok etnis dan agama untuk hidup berdampingan. Kebijakan ini mendukung stabilitas sosial dan integrasi budaya di wilayah yang luas. Berikutnya, tantangan dan runtuhnya kekhalifahan. Sebagaimana sudah menjadi sunatullah, setiap kekuasaan yang berdiri pasti juga akan berakhir. Khalifah Umayyah menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik internal, pemberontakan, dan kelemahan administrasi. Faktor-faktor ini melemahkan pemerintahan hingga akhirnya runtuh pada tahun 750 Masehi. Kekhalifan Abbasiyah menggantikan Umayyah dan memindahkan pusat kekuasaan ke Baghdad. Warisan kekhalifahan Umayyah. Dinasti ini meninggalkan warisan yang sangat besar, seperti penyebaran Islam dan budaya Arab ke berbagai wilayah baru. Yang kedua, kontribusi dalam bidang seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar bagi peradaban Islam berikutnya. Yang ketiga, peninggalan arsitektur, seperti Masjid Umayyah yang menjadi simbol keindahan seni Islam. Sekian untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.